Renungan Hari Minggu Biasa ke-21 tahun C. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 18 sampai 21. Bacaan kedua surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 5 sampai 7, ayat 11 sampai 13. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, mewujudkan cita-cita yang membahagiakan jangan dipandang sebagai suatu hal yang mudah, gampang, yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai dengan peluh, keringat, dan pengorbanan yang sungguh total, dan harus dibayar juga dengan harga yang mahal. Misalkan saja seorang yang berjuang untuk menjadi dokter, ahli dalam bidang tertentu, menjadi imam, biarawan-biarawati, harus berjuang sungguh-sungguh, total, dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Prinsip yang harus dimiliki adalah berjuang sungguh, berkorban sungguh, atau siap untuk korbankan diri, tenaga, harta, dan lain sebagainya. Atas kenyataan ini, Yesus mengajak semua orang untuk masuk ke dalam perjamuan surga atau masuk ke dalam kerajaan surga melalui pintu yang sesak dan sempit. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Pertanyaannya adalah, mengapa pintu kerajaan itu sempit dan sesak? Apa yang mau diharapkan oleh Yesus kepada para murid-Nya? Saudara-saudariku terkasih, beberapa hal dapat kita renungkan bersama. Pertama, menjadi murid Kristus yang mau berkorban, berjuang, dan militan. Yesus mengajak para murid-Nya untuk menjadi pejuang yang gagah perkasa, berani, siap memikul salib, dan tak pernah menyerah dan mundur. Ia mengajak para murid-Nya agar tidak menjadi pejuang yang murahan, bayaran baru bekerja atau berkorban, tetapi pejuang yang tak pernah mengenal langkah mundur, harus terus maju menembusi segala tembok tantangan dan rintangan. Seorang pengikut Kristus harus memiliki iman yang tangguh dan kuat, siap ditantang dan mampu mengalahkan tantangan itu. Kedua, menjadi pengikut Kristus yang tidak mendadak mempersiapkan diri untuk masuk dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus mengajak para murid-Nya agar memiliki orientasi hidup yang jelas, teratur, dan terencana secara baik. Ia mengetahui mental para murid dan orang banyak yang selalu santai, menunda-nunda kerja, waktu, dan tidak serius dalam hidupnya. Seringkali orang santai-santai saja dengan hidupnya dan imannya. Sudah sekian tahun dibaptis, bahkan sejak bayi sudah dibaptis, tetapi hampir tidak menghayati janji-janji baptis secara baik dan benar. Nanti kalau sudah tua, sakit-sakitan, barulah bertobat. Hati-hati jangan sampai terlambat atau pintu surga tertutup untuk kita. Ini adalah gejala yang amat biasa untuk kita saat ini. Kita biasanya tidak ada inisiatif atau usaha apa-apa ketika waktu masih banyak, jarak masih jauh. Kita baru terkaget-kaget dan berjuang mati-matian karena waktu sudah mepet dan jaraknya makin dekat. Ini adalah bahayanya. Ketiga, harus menjadi pengikut Kristus yang sungguh, bukan asal-asalan,
ikut-ikutan, tetapi siap menghasilkan buah kebaikan yang menyelamatkan sesama. Yesus mengharapkan para murid-Nya bukan hanya mengikuti Dia, hadir untuk mendengarkannya, sabdanya, dan menikmati perjamuan yang disediakannya saat itu, tetapi Ia meminta para murid agar menjadi pengikut yang sungguh, mau meninggalkan segala-galanya demi Dia, mau berkorban demi Dia, dan selamanya hidup bersama Dia dan seperti Dia. Ada banyak orang Katolik yang memiliki prinsip, jadi orang Katolik itu cukup hadir dalam perayaan Ekaristi, baca kitab suci di rumah, tanpa terlibat dengan sesama di lingkungan dan masyarakat sekitar. Ini prinsip yang salah. Kita dituntut untuk menjalankan iman sehari-hari secara konkret dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Karena itu Yesus berkata, "Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kami telah mengajar kami, dan engkau telah mengajar kami di jalan-jalan kota kami." Tetapi Ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Artinya tidak cukup kita hanya makan dan minum, serta mendengarkan pengajarannya. Ada tugas perutusan selesai kita terlibat dalam perjamuannya. Pergilah kamu diutus. Kita diutus untuk menghasilkan buah kebaikan bagi sesama kita. Keempat, pintu surga terbuka lebar untuk semua orang tanpa kenal batas, ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Yesus menegaskan bahwa dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kadangkala kita sebagai orang Katolik berpikir sempit bahwa yang diselamatkan atau yang masuk surga hanya kita sendiri. Bayangkan satu jenis pekerjaan direbut oleh ribuan orang. Itulah kerajaan surga. Banyak orang diberi kesempatan untuk mengalami suasana kerajaan surga. Maka kita dituntut untuk berjuang dengan sungguh. Saudara-saudariku terkasih, apakah saudara-saudari adalah orang-orang Katolik yang memiliki militansi, sikap siap berkorban untuk mengembangkan iman secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan Tuhan dan gerejanya? Ataukah kita adalah orang-orang yang tekun dan siap setia menghayati dan melaksanakan sabda dalam hidup harian dengan menghayati janji baptis, krisma, perkawinan, dan janji-janji lain? Mari kita berjuang untuk mewujudkan dan berjuang pula untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Semoga kita mampu masuk melalui pintu yang sesak dan sempit itu.